Seperti yang bisa kita lihat pada pagi hari ini, ini Mahmud sungkan awal bahasa barisan beryair beri tepuk tangan yang meriah untuk Kari Rudan. Mahmud sungkan awal bahasa barisan beryair tubuh kita telah sehat, pikiran kita pun tenang. Mari kita berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Mari kawan-kawanku semua, ayokan dengan serentak kita melangkahkan kaki agar tubuh menjadi sehat. Jika tubuh kita telah sehat, pikiran kita pun tenang. Mari kita berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Mari kawan-kawanku semua, ayunkan dengan serentak serta melangkahkan kaki agar tubuh menjadi sehat. Jika tubuh kita telah sehat, pikiran kita pun tenang. Mari kita berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Ibu tercinta, bapak tersayang, salam kami yang terakhir kami ucapkan selamat tinggal. Ibu tercinta,
tercinta, betapa tersayang, salam kami yang terakhir. Pencak silat. Pencak silat merupakan budaya Indonesia yang saat ini berkembang pesat di Asia Tenggara dan Eropa. Salah satu perguruan yang ada di Indonesia adalah perguruan pencak silat Merpati Putih. Dan perguruan inilah yang menjadi salah satu ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Narmada. Di bawah binaan Ibu Yulena SPD dan didampingi oleh para pelatih Mbak Siti Zainab, Mas Diki, Mas Dimas, dan Mas Agus. Pencaksilat Merpati Putih dibagi menjadi beberapa sesi. Untuk sesi yang pertama yaitu gerak seni tunggal baku. Pencaksilat adalah seni bela diri yang salah satu jurus yang sedang diperagakan saat ini bernama jurus tunggal. Gerakan yang sedang diperagakan ini merupakan jurus tunggal baku yang terdiri dari tangan kosong yang diperagakan oleh Ade Bagus Sanjaya, yaitu juara 2 KWSN Tunggal Baku 2020. Beri tepuk tangan untuk sesi gerak seni tunggal baku. Sesi ketiga, drama. Penampilan selanjutnya adalah drama pertarungan jalanan atau bisa disebut street fight. Setiap gerakan yang digunakan dalam drama ini diambil dari gerakan-gerakan dasar yang ada di Merpati Putih dan telah dikembangkan agar tidak hanya bisa digunakan di arena resmi seperti saat pertandingan, tetapi juga bisa digunakan di jalanan dalam bentuk pembelaan diri di saat menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin saja bisa terjadi di jalanan. Dengan mengkombinasikan antara gerakan yang telah dikombinasikan, getaran, dan latihan yang rutin,
maka terciptalah teknik, refleks, dan insting bertarung yang bisa dibilang sangat memungkinkan untuk bisa menangkan pertarungan. Babak selanjutnya adalah babak yang biasanya ditunggu-tunggu oleh penonton, yaitu pengaplikasian getaran yang diubah menjadi power dengan melalui latihan yang intensif. Selain bisa digunakan untuk berdeteksi, metode getaran dapat diaplikasikan ke dalam peragaan yang menarik
seperti pematahan atau pemecahan benda keras ini, seperti besi dragon, beton cor, es balok, dan lain-lain. Dengan mengirim getaran lewat tangan, kaki atau kepala, kita akan mempengaruhi susunan molekul pada benda-benda yang akan dipatahkan. Pada saat molekul pada garis yang dijadikan sasaran itu berada dalam kondisi labil dan sasaran itu dihantam. Yang penting bukan kekuatan pukulannya, tetapi momentumnya. Keistimewaan dari pengaplikasikan power pada merpati putih ini adalah bisa meminimalisir kemungkinan cedera yang mungkin saja terjadi pada saat pematahan material dengan memanfaatkan getaran untuk membantu menguatkan otot atau bagian tubuh yang terkena benturan. Seperti yang bisa kita lihat pada pagi hari ini, ini menggunakan besi baja dragon dan reel terbuat dari beton cor. Kita bisa melihat alat yang digunakan yaitu es balok dan beton cor. Akan mematahkan balok es menggunakan kepala. Beri tepuk tangan untuk sesi pematahan atau power. Untuk pematahan selanjutnya yaitu pematahan balok es dengan rangkap 3. Dan pematahan ini akan dilakukan menggunakan kepala.